Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yulita Suryati dari SMA Negeri 1 Padalarang. Kali ini saya akan membahas tentang sel volta. Di sini bisa dilihat gambarnya mengapa kok aki ya. Karena memang aki ini adalah salah satu contoh dari sel volta ya. Sel volta itu ya adalah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Di sini ada beberapa ruangan dalam sel volta. Ada yang disebut dengan katoda, ada yang disebut dengan anoda ya. Katoda itu untuk elektroda positif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan anoda itu adalah elektroda negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi ya. Lebih jelasnya akan kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada rangkaian yang disebut dengan sel volta. Ya, ini adalah contoh dari sel volta. Sel volta di sini ada logam tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan garam yang mengandung ion tembaga, dan ada logam seng yang dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion seng. Ya, di sini tembaga akan bertindak sebagai katoda dan seng itu akan bertindak sebagai anoda ya. Pada anoda di sini kita lihat anoda dulu ya. Pada anoda, pada logam seng di sini, seng dari logamnya yang bertindak sebagai elektroda itu akan larut membentuk seng 2 positif, Zn2 positif menjadi ion dan melepaskan elektron. Elektronnya kemudian berjalan melalui kawat ya, ada arah elektronnya, kemudian ditangkap oleh tembaga, sehingga tembaga yang tadinya logam akan menangkap elektron dan berubah menjadi ion Cu2 positif dan bergabung dengan larutan. Nah, itu yang terjadi pada sel volta. Jadi di sini ada aliran elektron ya. Jadi elektronnya mengalir melalui kawat dari anoda ke katoda ya. Dengan reaksi seperti ini. Nih, reaksinya ya, dituliskan tadi bahwa Zn itu berubah menjadi Zn2 positif dan Cu2 positif berubah menjadi Cu ya. Dengan elektron yang dilepaskan oleh Zn dan ditangkap oleh Cu. Sehingga dalam sel volta ini ya, reaksinya menjadi Zn ditambah Cu2 positif ya, menjadi Zn2 positif dan Cu ya, sesuai dengan perubahannya. Nah, itu yang terjadi pada sel volta. Sel volta ini dengan reaksi kimia yang terjadi akan menghasilkan arus listrik, sehingga aki ya, tidak ada listrik yang berasal dari manapun tapi dia bisa menyalakan misalnya mobil, TV ya. Itu aki bisa dipakai. Batu baterai juga ya, batu baterai kering gitu yang biasa banyak dijual itu adalah salah satu contoh dari sel volta ya. Dia bisa menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Nah, sel volta ini digambarkan melalui notasi sel seperti ini ya. Zn menjadi Zn2 positif, artinya di sini seng tadi melepaskan 2 elektronnya membentuk Zn2 positif. Jadi yang dituliskan di sini adalah reaksi oksidasinya dulu, kemudian baru reaksi reduksi. Maaf. Nah, untuk menentukan apakah suatu sel volta berjalan atau tidak, misalnya kita kalau salah memasangkan kabelnya, ternyata akinya nggak jalan ya, mungkin saja itu salah memasangkan kabelnya. Nah, itu karena kalau ini melalui perhitungan bisa dilihat, kalau misalnya potensial sel subvoltanya dihitung, kalau bertanda positif, kalau hasilnya positif itu berarti reaksinya bisa berjalan, tapi kalau bertanda negatif berarti reaksinya tidak berjalan ya. Itu melalui rumus E0 sel sama dengan potensial elektroda katoda ya, potensial elektroda yang dimiliki oleh katoda, nah, dikurangi potensial elektroda yang dimiliki oleh anoda. Jadi E0 katoda dikurangi E0 anoda di perhitungannya ya. Contohnya nih, kalau ada
logam Ag dan nikel, ya. Logam perak dan nikel yang dicelupkan kepada larutan yang memiliki ion Ag positif, ya. Kemudian ada larutan juga yang memiliki ion Ni negatif. Nah, ini dicelupkan keduanya seperti tadi contoh. Nah, kemudian diketahui nih E0 selnya, E0 reduksinya, potensial elektroda standarnya adalah untuk reaksi reduksi Ag adalah positif 0,799, sedangkan untuk reaksi reduksi Ni2 positif itu adalah negatif 0,23 volt. Maka dari sini kita bisa menentukan, ya, potensial sel yang terjadi, mana yang akan bertindak sebagai katoda, mana yang akan bertindak sebagai anoda, ya. Yang akan bertindak sebagai katoda itu adalah yang memiliki E0 sel lebih besar, ya. Nih, E0 sel yang lebih besar adalah dimiliki oleh Ag, sehingga dia akan bertindak sebagai katoda dan reaksinya adalah reaksi reduksi. Berarti di sini lihat, tentukan potensial sel untuk Ag plus menjadi Ag. Itu reaksi reduksi. Ni menjadi Ni2 plus itu adalah reaksi oksidasi. Jadi kita akan memilih Ag untuk katoda dan Ni-nya untuk anoda. Maka E0 sel, ya, itu dihitung berdasarkan rumus tadi, E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 katodanya diisikan 0,799 dikurangi negatif E0 yang dipilih sebagai anoda, negatif 0,23. Sehingga di sini menjadi positif 0,799 ditambah 0,23 volt dan menghasilkan, ya, E0 selnya positif 1,029. Sehingga reaksi ini dipastikan dapat berjalan dengan spontan, ya. Nih, karena E0 sel hasil perhitungannya bertanda positif. Nah, itu, ya. Nih, cara menentukan kespontanan reaksi redoks mudah, ya. Tadi potensial reduksinya dilihat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ya. Yang lebih besar akan berlangsung spontan, yang lebih kecil tidak berlangsung spontan. Kemudian itu bisa dilihat juga selain dari tabel, bisa dilihat juga dari pada deret volta. Di sini deret volta ini urutannya begini, litium, kalium, barium, ya. Semakin ke kanan itu semakin mudah direduksi, ya. Nah, jika L nih, ini kan reaksinya begini, L ditambah, ini semuanya logam, L maupun M adalah logam. L itu logamnya, M-nya ion logam. Kemudian ini L tadi ion logam yang ke satu, M logam yang kedua, ya. Jadi ini reaksinya seperti ini, reaksi redoks. Nah, L logam L itu harus berada di sebelah kiri M supaya reaksinya berlangsung spontan. Artinya seperti ini. Anodanya, ya, logam L itu sebagai anoda dan logam M-nya sebagai katoda. Di sini reaksinya begini. L anoda karena oksidasi dan M katoda karena reaksinya reduksi. L-nya misalnya barium, Ba, ya. Anodanya Ba, kemudian katodanya Cu, itu bisa berlangsung spontan. Tapi kalau kita balik, anodanya Cu tapi katodanya natrium, itu tidak bisa berlangsung spontan, ya. Jadi dari pemilihan logam ini kita bisa menentukan mana yang bisa bertindak sebagai katoda, mana yang dapat bertindak sebagai anoda supaya reaksinya berlangsung spontan, ya. Jangan sampai nanti pemasangan akinya atau pemasangan batu baterainya itu salah tempat sehingga tidak menghasilkan reaksi, ya. Nah, ini dari sini nih ada quiz. Ini ada data potensial elektroda, ya. Kemudian memilih nih dengan dari pada soalnya, apakah jika Fe2+ menjadi Fe,
Ya, kemudian Zn-nya menjadi Zn2+, artinya Fe-nya terreduksi, Zn-nya teroksidasi, Fe-nya itu sebagai katoda, Zn-nya sebagai anoda, apakah reaksinya berlangsung atau tidak. Jadi dari pemilihan ini ya dihitung berdasarkan rumus N0 sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Jadi di sini pilih dulu mana katodanya, mana anodanya. Nah, dari mudah-mudahan dari ini ada berapa? Ada 4 soal ini kalian bisa tahu, bisa mengerti bahwa reaksi-reaksi itu penempatannya memang harus tepat supaya reaksinya berlangsung spontan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan kali ini itu akan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.